Dalam pergaulan sehari-hari, kita pasti memiliki teman-teman dengan latar belakang suku atau agama yang berbeda. Meskipun berbeda daerah asal dan kepercayaan, kita tetap memandang mereka sama dan tetap menghormati mereka karena kita sudah memahami bahwa Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, ras, agama, budaya, maupun kelompok. Jika sudah menerapkan hal ini, artinya kita sudah mewujudkan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Mari simak penjelasannya berikut ini. Konsep wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep yang mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan tersusun dari keanekaragaman sosial budaya. Selain itu, konsep wawasan Nusantara juga bisa diartikan sebagai unsur geopolitik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan ruang, baik secara geografis maupun politis yang terus berkembang. Artinya, semua wilayah yang terpisah secara geografis berada dalam Kesatuan Politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita dapat memahami secara mendalam mengenai wawasan Nusantara dengan mengetahui pengertian, hakikat, dan asas yang terkandung di dalamnya. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbentuk dari kata wawasan dan Nusantara. Secara etimologis atau asal kata, wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Dengan demikian, wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Secara etimologis atau asal kata, Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara berarti menunjukkan sesuatu yang terletak antara dua unsur. Dengan demikian, Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saat ini, Nusantara dipergunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Agar dapat lebih memahami makna wawasan Nusantara, marilah kita perhatikan penjelasan berikut. Profesor Wan Usman, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. TAP MPR di Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan ketiga pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan. Wawasan Nusantara mengandung perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan meskipun terdiri atas pulau dan wilayah yang terpisah-pisah. Kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dengan pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Garis-garis besar haluan negara menyebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Seluruh masyarakat Indonesia harus berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Misalnya, pelajar dapat mencari tahu dan memberikan toleransi kepada masyarakat dari wilayah yang berbeda. Ketiga, asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan guna ketaatan dan kesetiaan komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Tidak terpenuhinya asas wawasan Nusantara akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang sebenarnya dapat memajukan persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Asas-asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Kepentingan yang sama. Adanya pemahaman tentang kepentingan yang sama ini dapat menyatukan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Misalnya,
kepentingan yang sama untuk hidup merdeka dan bebas dari penindasan pada zaman penjajahan telah menggerakkan rakyat di berbagai wilayah untuk berperang. Contoh kepentingan yang sama untuk dilakukan saat ini adalah menegakkan hak asasi manusia, melawan terorisme, dan mengurangi kemiskinan. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat bersatu dan berjuang untuk menciptakan kemajuan dan perdamaian di berbagai wilayah. Selanjutnya, keadilan. Asas ini menuntut pemerataan dan pembagian hasil secara adil sesuai jeripayah dan usaha perorangan, golongan, kelompok, atau daerah. Misalnya, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia hingga di daerah-daerah terpencil. Kemudian, kejujuran. Asas ini tampak dalam keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai kenyataan dan ketentuan yang benar, meskipun pahit dan tidak mengenakan. Misalnya, tidak melakukan tindakan korupsi atau melaporkan kejadian korupsi, karena tindakan korupsi dapat merugikan negara dan merusak kesejahteraan bangsa. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindakan korupsi dapat merugikan keuangan negara karena menyalahgunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, solidaritas. Asas ini memerlukan sikap tenggang rasa, murah hati, dan rela berkorban kepada orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Misalnya, menumbuhkan empati terhadap orang lain, seperti memberikan bantuan dan sumbangan kepada tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam perang melawan virus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kerjasama. Asas ini menjunjung tinggi koordinasi dan saling pengertian berdasarkan kesetaraan, sehingga kelompok dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Misalnya, gotong royong yang menguatkan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, kesetiaan terhadap kesepakatan. Asas ini sudah dipergunakan sejak pembentukan dan pendirian negara Indonesia yang dimulai dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan cukup penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Misalnya, mengikuti upacara bendera dengan serius, menguasai lagu-lagu nasional bertema kebangsaan, serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Keempat, pentingnya wawasan Nusantara bagi NKRI. Sebagai sebuah konsep kebangsaan, wawasan Nusantara memiliki arti penting sebagai berikut. Menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki keanekaragaman dan wilayah strategis secara geografis, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat posisi bangsa Indonesia yang berada di antara bangsa lain melalui persatuan dan kesatuan. Kemudian, memperkuat pembangunan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional harus dimulai dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Persatuan dan kesatuan yang dicapai bertujuan memperkuat ketahanan nasional. Dengan adanya rasa nasionalisme yang bersumber dari rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia dapat mempertahankan ketahanan nasional dari berbagai ancaman dari dalam dan dari luar. Kemudian, mewujudkan persepsi atau cara pandang yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Dengan cara pandang yang sama, warga Indonesia dapat membawa Indonesia menuju kesepahaman dan kesatuan hati guna mewujudkan cita-cita nasional. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa kita memerlukan wawasan Nusantara untuk menjaga cita-cita dan kepentingan bangsa yang tidak hanya terbatas pada ideologi, tetapi juga secara geografis. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis. Wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara terletak pada rakyat sebagai tulang punggung bangsa. Keberagaman hanya akan menjadi penghalang apabila rakyat tidak peduli terhadap persatuan dan kesatuan wilayah. Akan tetapi, wawasan Nusantara juga memiliki asas-asas yang perlu diperhatikan demi tercapainya keutuhan wilayah yang dicita-citakan. Asas-asas tersebut meliputi kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia.